Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperlihatkan hasil drama kami dari mata pelajaran Bahasa Indonesia yang berjudul Istri yang Sedang Mengutang pada Rentenir. Perkenalkan, nama saya Desti Dini Agustin. Di sini saya sebagai tetangga. Perkenalkan, nama saya Ruby Asifa. Di sini saya sebagai tetangga. Perkenalkan, saya Mutiara Khairani. Saya di sini sebagai rentenir. Bagus. Perkenalkan, nama saya Agus Triati. Saya sebagai RT. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amrullah. Saya sebagai suami. Perkenalkan, nama saya Aida Khairani. Saya sebagai istri. Selamat menyaksikan. Di sebuah kampung durian runtuh, hiduplah sepasang suami istri yang dimana istrinya suka berhutang tanpa sepengetahuan suaminya. Di suatu pagi, sang suami pamit untuk berangkat kerja kepada istrinya. Dek, abang berangkat kerja dulu ya. Iya, hati-hati abang. Lalu tiba-tiba datang orang asing saat sang istri ingin masuk ke rumah. Permisi Bu, saya ingin menawarkan pinjaman kepada Ibu dengan bunga 30%. Proses cairnya cepat loh Bu. Maaf ya Bu, tapi saya tidak berani meminjam tanpa sepengetahuan suami saya. Baiklah Bu, tetapi jika Ibu perlu silakan hubungi saya ya. Sambil memberi nomor teleponnya. Tiba di sore hari, istrinya merasa heran dengan kepulangan suaminya yang lebih cepat dari biasanya. Assalamualaikum, abang udah pulang dek. Waalaikumsalam. Kok abang pulangnya lebih awal? Iya, soalnya perusahaan abang sedang ada pengurangan karyawan dan abang salah satu dari karyawan yang di PHK. Hah? Kok bisa sih bang? Iya, mau gimana lagi dek? Abang bakal coba ngelamar kerja di beberapa perusahaan lainnya. Istrinya pun merasa kesal dan langsung pergi keluar rumah. Ternyata Rindi dan Desti sedang menuju ke rumah Aida untuk berbagi gosip. Lagi ngapain, Ai? Kok kamu lusuh sekali? Sebenarnya aku pengen curhat ke kalian. Ya udah, cerita aja. Gini, suamiku baru aja pulang dan dia di PHK karena ada pengurangan karyawan. Loh, kok bisa? Iya, karena ada pengurangan karyawan. Loh, padahal kan kita minggu depan besok ada acara arisan. Ya, terus kamu gimana, Ai? Nggak tahulah, aku juga bingung. Loh, iya tadi kan kita niatnya mau jemput anak kita pulang ngaji. Oh iya ya, kami pulang duluan ya, Ai. Dadah. Dadah, bye. 3 hari kemudian, Aida mulai merasa kesusahan karena uang yang mereka miliki semakin menipis, sehingga ia bertekad untuk menelepon rentenir dan rentenir pun datang ke rumah Aida tanpa sepengetahuan suaminya yang sedang mencari kerja. Apakah Ibu bersedia meminjam pinjaman? Ya, saya bersedia. Berapa nominalnya? 10 juta Bu, berapa kira-kira bunganya? Bunganya sekitar 3 juta dalam jangka 2 bulan Bu. Baiklah, saya setuju. Pencairan pun dilakukan dan rentenir pergi meninggalkan rumah Aida. Satu bulan kemudian, suaminya tak kunjung mendapat pekerjaan, sehingga sang istri tidak dapat membayar hutang saat rentenir menagih. Rentenir pergi meninggalkan rumah Aida. Satu bulan kemudian, suaminya tak kunjung mendapat pekerjaan, sehingga sang istri tidak dapat membayar hutang saat rentenir menagih. Ini udah 1 bulan, Ibu tidak ada niat nyicil. Nanti kalau ada saya bayar, tapi sekarang saya lagi nggak megang duit. Tapi Ibu sedikit pun nggak ada menyicil. Tiba-tiba Rindi dan Desti datang ke rumah Aida untuk sekedar bercerita-cerita. Ada apa ini? Kok Ibu
Ibu ini tidak mau membayar hutangnya, padahal udah 1 bulan lebih. Tapi saya belum punya uang. Loh, kamu pinjaman, Ai? Iya, karena suamiku belum dapat kerjaan. Oh, begitu ya. Udah semoga suamimu lekas dapat kerjaan yang baru ya. Baiklah, bulan depan saya kesini lagi. Setelah itu, Rindi dan Desti pun pulang. Bagaimana bang, udah dapat kerja belum? Iya maafin abang dek. Abang udah berusaha untuk mencari kerja tapi belum ada rezeki. Tahu abang, aku pun bingung dengan abang. Kembalikan nih dengan kita seperti dulu lagi. Nggak beli baju baru, nggak pakai skincare, cuma gara-gara abang. Iya tahan dulu dek, baju kamu kan udah banyak. Sebulan kemudian saat suami dan istrinya sedang duduk-duduk santai, tiba-tiba rentenir datang dengan wajah kesal. Bu, bagaimana ini udah sebulan? Kenapa pula belum ada bayar? Ini istri bapak mengutang tapi belum ada bayar sedikit pun. Kenapa kamu ngambil pinjaman tanpa sepengetahuanku? Lagian kamu jadi suami nggak becus banget sih, nggak bisa menuhin kebutuhan istri. Keributan pun terjadi sehingga membuat Pak RT yang sedang lewat berhenti. Ada apa ini ribut-ribut? Ibu ini mengambil pinjaman tapi belum ada sedikit pun dibayar. Bagaimana jalannya supaya masalah ini selesai? Simpel, Pak. Mereka tinggal membayar utang mereka saja. Malam datang aja ke rumah saya supaya masalah ini selesai. Malam pun tiba, mereka berkumpul di rumah Pak RT. Bagaimana jalan keluar terbaik dari masalah ini? Hanya satu, Pak. Ibu ini bayar hutang lunas kepada saya. Tapi kami nggak punya apa-apa. Jangan cuma bisa minjam doang lah, Bu. Bayar juga harus bisa. Udah, saya ada sedikit tanah yang bisa dijual. Nah, seperti itu saja. Bagaimana? Kalian sepakat? Jadi, kapan bisa dilunasi semua hutang-hutang ini? Besok saya akan langsung transfer ke kamu. Baiklah, saya tunggu. Sesampainya di rumah, istrinya meminta maaf dengan rasa penyesalan. Maaf ya bang, aku udah bikin kamu jual tanah peninggalan ibumu. Ya mau gimana lagi, lagian udah terjadi. Aku nyesal karena udah minjem uang tanpa sepengetahuan abang. Ada yang perlu disesali, semua sudah terjadi. Iya bang, sisa jual tanah kita buat modal usaha aja. Iya dek,